Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cahyadi dan pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana apa sih itu namanya BEP ya atau orang bilang break even point, bagaimana cara merumuskannya dan yang faktor apa saja yang perlu kita perhatikan dan kendala terbesar dalam menentukan break even point itu apa. Nah, saya jelaskan sebentar ya. Kalau orang bilang break even point itu adalah titik di mana kita bisa balik modal. Jadi kalau misalnya kamu buka kafe, kamu buka pabrik, kamu buka toko baju segala macam itu orang suka tanya, biasanya investor pasti tanya dulu ya, break evennya kapan? Ya kan? Nah, break even itu tentu saja sebuah konsep yang sangat-sangat luas sekali. Kita nggak bisa bilang secara pasti 2 tahun, 3 tahun. Walaupun di atas kertas kita biasanya bisa bilang, oh 2 tahun balik modal. Tapi kan bisnis kita kan 2 tahun nggak langsung tutup kan. Nah, terus berjalan, terus berkembang, ada istilahnya ada kebutuhan dana baru, ada pinjaman baru, ada ekspansi baru. Jadi terus terang itu break even point itu terus berjalan. Kalau Anda sukses dalam bisnis Anda, break even point Anda terus naik, terus naik, terus naik. Misalkan toko ke-1 break even point-nya 1 tahun. Udah ketemu itu, berikutnya cabang kedua mungkin 2 tahun, cabang kelima mungkin sudah 3 tahun atau dan seterusnya ya. Sorry. Nah, kalau misalkan ditanya, saya analogikan saja ya. Jadi dalam video ini saya analogikan kita mau buka kafe. Oke, kafe tempat kopi lah yang sedikit kekinian ya. Saya ilustrasikan aja ya step-stepnya dari awal sampai terakhir kita bisa menentukan kapan kita break even point. Nah, anggaplah saya tidak punya rumah, ya kan? Saya tidak punya tempat usaha. Jadi yang pertama harus saya lakukan adalah saya menyewa tempat. Saya sewa satu ruko, biar gampang. 1 tahunnya anggaplah 24 juta ya. Jadi saya harus sewa minimal 2 tahun. 2 tahun 24 bulan berarti saya tadi berapa ya? 24 kali 2 48 juta. Oke. Berarti 1 tahunnya udah 2 juta. Oke, itu nanti dulu. Oke. Sebelum saya ke sana, saya jelaskan lagi ya. Nah, misalkan saya udah punya ruko, tadi saya udah sewa nih. Saya udah punya ruko, saya pasti harus dekor kan? Nggak mungkin rukonya mentah-mentah saya jadikan kafe. Paling sedikit saya harus ada sedikit bikin tembok, harus ada bobok-bobok sedikit, harus disesuaikan, dapurnya harus dibuat, segala macam. Saya harus beli TV, mungkin beli TV ya, mungkin beli gelas, beli segala macam. Nah, itu biayanya semua ditumpuk jadi satu, itu namanya nanti akan kita hitung. Oke? Nah, belum lagi perizinan, misalnya ada perizinan, terus ada masa dekorasi, terus nanti ada PBB-nya, mungkin PBB enggak ya kalau sewa ya, tapi misalkan nanti ada apa aja lah, pokoknya kita masukkan semua dalam segi biaya. Oke, jadi mungkin kalau tadi kita sewanya itu mungkin 48 juta, dekorasinya mungkin 30 juta, kita tambahkan berapa tadi? 78 juta. Nah, habis itu kan yang fix ya, fix. Oke. Nah, habis fix itu kita tentukan biaya variabelnya. Biaya variabel apa? Biaya variabel adalah biaya operasional kita tiap bulan. Jadi kalau kita buka kafe, kita nggak mungkin jaga sendiri dong. Kalaupun kita jaga sendiri, pasti kita perlu asisten, kita perlu cook, kita perlu barista, kita perlu mungkin kasir, kita perlu mungkin waitress, kita perlu mungkin 1 shift, 2 shift. Oke, kita hitung saja. Kalau misalkan kita perlu 3 orang, ya 3 orang, 4 orang, itu gajinya berapa per bulan? Kita masukkan saja. Oke. Nah, nanti terus kita perlu cetak menu. Cetak menu pasti dong, cetak menu, cetak promosi, cetak pamflet, cetak X banner segala macam. Promosi kita sudah berjalan atau mungkin nanti endorsement. Ya, ini kalau mau dibikin kompleks akan sangat kompleks, tapi kalau saya bikin sederhana saja ya. Nah, anggap kita sudah beli kopinya, kita sudah beli mesin kopinya yang merek mahal 60 juta segala macam. Nah, ini angka-angka ini di total. Biasanya fixed cost itu, misalkan tadi yang sewa sama dekorasi itu, dalam usaha makanan ini biasanya itu ada tenggang waktu. Kalau kita sewa 2 tahun, kita nggak mungkin dagang itu 24 bulan. Sorry. Ya 2 tahun ya 24 bulan ya. Kita nggak mungkin dagang pas-pasan 24 bulan. Kenapa? 1 bulan pertama pasti habis buat dekor. Anda nggak mungkin belum bayar sewa, timernya belum jalan, argonya belum jalan, Anda sudah mulai bongkar ruko orang kan? Ya kan nggak mungkin. Nah, jadi Anda pasti sudah sewa, sudah tanda tangan, harus siap-siap cepat-cepat bikin konsep, cari desainer, terus cari kontraktor segala macam. 1 bulan lah biasanya ya. Kalau cepat mungkin 1 minggu, 2 minggu. Tapi intinya adalah kita nggak mungkin sewa hari ini, jualan hari ini. Nah, begitu juga di ujung.
Di ujung itu nggak mungkin kita bisa dagang sampai detik terakhir di 24 bulan. Kita di bulan ke-24 tuh sampai hari ke-30 kita masih tetap jualan full power. Biasanya kalau itu udah pasti udah di-extend atau gimana. Tapi anggaplah kita nggak extend ya, kita anggap saja kita 24 bulan. Nah, pastikan 1 bulan terakhir itu pasti udah mulai siap-siap dong. Entah pindah ke tempat baru, entah tutup, entah expand, segala macam. Jadi biasanya kalau ada sewa 24 bulan itu nggak, hitungannya jangan 24 bulan ya, dibagi aja, anggaplah katakan 2 bulan di awal, 2 bulan di akhir, 20. Dan gitu kalau misalkan Anda baru mulai juga, Anda kan harus training pegawai, soft opening, Anda harus test drive ya kan. Dan 2 bulan pertama biasanya kan nggak selalu langsung rame, Anda perlu promosi dulu, orang perlu datang, perlu coba, nanti baru ada repeat customer dan sebagainya macamnya. Jadi realistically dalam 24 bulan itu Anda cuma ada 20 bulan. Oke, katakanlah sebelum Anda mulai, fixed cost-nya adalah 100 juta ya, ditambah nanti mesin kopi, segala macam, 100 juta. 100 juta itu dibagi 20 bulan, berarti 1 bulan berapa? 5 juta. Oke. Nah, fixed cost-nya Anda perlu 3 orang pegawai, Anda perlu beli susu, beli kopi, Anda perlu live band, ya, misalnya Anda perlu langganan wifi untuk tamu Anda, oke? Nah, terus nanti Anda perlu misalkan pembersih ruangan, AC, listrik, internet lah segala macam Anda masukkan itu bulanan ya, dan itu biasanya bulanan juga nggak bisa lari. Kenapa? Karena mau sepi mau rame internet harus ada. Nggak mungkin sekarang kafe kan nggak ada wifi-nya kan, betul kan? Dan nggak mungkin kafe Anda kan, oh hari ini sepi saya nggak pakai orang hari ini, kan nggak mungkin. Sepi atau rame orangnya tetap harus ada nungguin. Mungkin ramenya di minggu doang, hari Senin sepi, tapi kan tetap pegawai Anda harus digaji, oke? Nah jadi tadi apa? Fixed cost ditambah variable cost ya. Jadi kalau fixed cost-nya oke, total kita bikin cafe ini untuk 2 tahun 100 juta modalnya. Fixed cost-nya tiap bulan berjalan tuh, biar gampang aja ya, 30 juta. Nah, berarti 1 bulan saya harus cari berapa? Nah, saya harus balik modal bersih. Itu tadi 100 dibagi 20 ya. Berarti 5 juta, 30 juta dibagi 30 juta seberapa? 35 juta kita harus cari 1 bulan ya. Tiada ampun, tiada maaf. Di bawah itu kita rugi. Nah 35 juta, aduh kok angkanya nggak bulat ya. Oke lah saya bagi saja lah ya, 30 juta berarti 1 bulannya, 1 harinya itu kita harus mendapat 1.060.000. Bener nggak ya? 1.080.888 kalau saya nggak salah itu, matematika saya sudah nggak sekuat dulu ya, tapi kurang lebih begitulah. Nah 1 juta itu per hari loh, per hari ya. Per hari, jadi kalau misalkan 1 minggu, ramenya cuma Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya sepi, berarti di hari Minggu itu saya harus cari 10 juta. Oke. Nah, itulah angka break even point saya setiap harinya. Kalau Anda mau hitung per bulan, ya berarti 35 juta per bulan. Kalau Anda mau hitung per minggu, ya tinggal dibagi 4 aja, berarti 9 juta per minggu. Nah, gitu kan. Nah, dari angka ini, ya, ini masih gampang. Kalau kamu kasih saya hitungannya, saya 1 jam juga coret-coret di kertas gampang. Bukan karena saya super pintar, bukan karena saya sombong, tapi memang ini gampang. Kenapa? Angka ini kita bisa dapatkan. Saya bisa cek ke toko, saya beli kulkas berapa duit, saya pasang ini berapa duit, itu semua ada kuotasinya, saya nggak akan lari. Jadi itu bukanlah hal yang sulit dalam menentukan break even point. Oke, nah break even point kedua ini yang semakin lama tingkatnya semakin sulit ya. Nah yang pertama itu kan kurang lebih basic. Nah yang kedua ini kita akan dihadapkan pada kendala. Oke, nah berapa rame? Misalkan sebelum saya kesana saya lupa ya satu hal lagi. Kalau misalkan Anda 1 hari harus cari 1,1.100.000 aja ya. 1.100.000 itu berarti omset Anda harus minimal 4 kali lipatnya. Betul kan? Karena keuntungan kita jualan makanan itu kan nggak bisa bilang paling juga berapa, omsetnya harus 4 kali lipatnya. Oke, 4 kali lipatnya berarti berapa, harus cari 4 juta sekian. Maka anggaplah 5 juta lah, ada sedikit profit untuk kita gitu kan, 5 juta. Nah 5 juta ini Anda bagi dengan menu Anda. Misalnya kopi 50.000, fish and chips 60.000, 70.000. Estimasikan misalkan 1 orang tamu duduk setengah jam, duduk 1 jam sembari ngobrol-ngobrol, sembari gimana, dia pesan 1 makanan dan 1 minuman. Atau kadang ada orang cuma duduk minum doang, atau ada orang yang kebetulan royal ya, dia datang pesta sampai makannya sampai 3 porsi, ada appetizer, ada main course, ada itu, terus bikin kopi lagi, terus minum lagi segala macam. Ya kira-kira lah Anda pukul rata aja 1 tamu Anda
beli satu minuman, satu makanan. Oke. Nah, terus Anda prediksikan juga, oke, kafe saya satu ruko, mejanya berapa? Mejanya berapa dan segala macamnya. Satu hari saya mesti ada berapa tamu? Nah, ini udah mulai sulit ya. Kita mulai nggak tahu ya berapa tamu yang datang. Kalau misalkan kafe saya laku ya mungkin orang antri sampai gimana ya pasti penuh ya kan. Tapi kan mungkin juga namanya kafe zaman sekarang kan nggak tahu juga ya. Kadang sepi, kadang rame. Kadang hari Minggunya rame, sampai antri-antri, sampai orang nggak jadi datang, kita loss of sales. Ya kan? Sedangkan hari biasa sepinya melompong, sampai kucing juga nggak datang kadang-kadang. Nah, jadi serba salah gitu. Nah, inilah angka di sini udah mulai susah nih. Kalau semua orang tahu berapa dengan pasti gitu ya, berapa orang yang akan datang per minggunya, nggak ada orang tutup dalam bisnis. Semuanya pasti akan sukses. Kalau minimal pun mereka kalau nggak masuk hitungan, mereka nggak buka. Tapi kita bicara dunia nyata, nah angka inilah yang kadang orang nggak tahu gitu loh. Seberapa sukses, seberapa responsifnya pasar terhadap kafe saya. Oke, sebelum saya sampai sana ya, saya bilangin dulu, saya jelasin dulu, saya terusin lagi ceritanya ya. Jadi kalau satu hari Anda perlu cari 1,5 juta, ya meja Anda ada 10, satu meja itu isi mungkin 3 kursi, ya kan, 3 kursi, 4 kursi lah ya, biasanya standar ya. Nah kalau satu orang ini, satu kursi ini, satu orang tadi asumsi kita dia beli makan satu, beli kopi satu, itu berarti 100.000 katakan ya. Nah kalau misalnya ada 40 tempat duduk, berarti satu kali cuci. Maksudnya cuci itu dalam artinya satu kali penuh, kosong kan orang makan kan keluar, nanti kan masuk lagi kan. Nggak mungkin ada 100 orang sekaligus masuk kan nggak muat tempatnya, betul kan? Dan nggak mungkin kan, jarang sekali ya kemungkinan kita sampai bisa 100 orang sekaligus masuk. Biasanya kan jam 10 datang 5, jam 1 nanti datang 10 orang, nanti mungkin malam datang 10 orang lagi, 15 orang, jadi nggak sekaligus. Tapi on average. Kalau misalnya meja kita 10, bisa nggak, realistik nggak kita minta misalkan omset kita 6 juta satu hari. Kalau mejanya cuma 10, sekali cuci bersih aja 4 juta, berarti kita harus 2 kali full. Siang full sekali, malam full sekali, itu baru kita hit 6 juta. Jadi dari angka ini kita bisa tahu apakah bisnis plan kita realistik apa enggak. Kalau secara matematika aja untuk kita bisa balik modal aja, kita harus perlu, kita mungkin ini istilah aja ya, saya kasih analogi aja gitu. Kita mesti harus penuh sampai 3 kali cuci istilahnya. Pagi penuh, siang penuh, sore penuh, malam penuh. Ya itu sepertinya bisnis plan Anda terlalu beresiko. Dan kemungkinan besar ya Anda nggak akan sukses. Kenapa? Karena omsetnya, break even point-nya terlalu tinggi dengan realita di lapangan. Nah, jadi inilah yang perlu Anda ketahui kalau Anda mau buka bisnis. Jangan sampai Anda bikin kesalahan fatal. Anda bikin kafe yang sampai sedemikian rupanya, sampai kalau tiap hari penuh pun masih rugi di atas kertas. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Itu kesalahan paling fatal sekali. Kalau kamu hitungnya benar, itu pun belum tentu kamu sukses. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu orang suka atau enggak. Itu yang paling susah ya kan. Saya misalkan jualan kroket, jualan singkong. Saya kan nggak tahu orang suka nggak sama saya. Harganya masuk nggak, seleranya masuk nggak. Jadi kalau misalkan saya prediksinya salah, ya sudah pasti rugi. Kalau saya, ya mungkin saja rame. Tapi kan kita nggak bisa hitung yang bagus, ya kita harus hitung realistiknya gitu kan. Nah jadi break even point itu kita bisa hitung sedemikian rupa, minimal sampai itu angka itu masuk, sampai kita harus jual berapa porsi setiap hari. Disitulah Anda harus hitung dulu. Jadi kalau Anda mau buka usaha apapun, Anda harus hitung. Sampai di titik ini satu hari saya mesti jual berapa. Kalau hari ini saya nggak jual segitu, besoknya saya harus jual double gitu loh. Jadi kalau misalkan satu hari nih, saya harus cari 20 tamu lah. Kalau hari ini sepi cuma 5 tamu, berarti besok saya mesti tambah 20 ditambah 15, 35 tamu. Ya kan? Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sepi, minggunya saya harus kejar 10 kali lipat karena sisanya sepi, ya itu udah nggak masuk akal. Karena secara di atas kertas kita bisa bilang, minggu harus 1.000 orang, tapi kan nggak mungkin. Kalau misalkan ada 1.000 orang yang masuk, yang datang ke kafe kita, kan nggak akan muat. Kita cuma bisa nge-serve itu 10 meja sekali jalan, betul nggak? Udah gitu mereka beli kan kita nggak bisa usir suruh pulang kan, mereka harus makan sampai puas dulu, udah mau pulang, udah bayar. Jadi kan satu hari itu ada limit yang kita nggak bisa bilang suka-suka kita gitu. Nah jadi break even point itu nggak bisa ditentukan seenaknya, harus realistik. Nah inilah susahnya kenapa banyak orang yang gagal bisnis ya. Saya nggak bilang saya sukses selalu ya, karena ini memang banyak faktor X yang kita nggak pernah tahu. Misalnya ternyata rame sampai harus 2 shift ya kan. Tapi kalau hari biasa sepi banget, tapi kan kita kan nggak bisa pegawai kita bilang, oh kamu Sabtu Minggu aja ya saya gaji, hari lain saya nggak gaji. Anda mau bilang part time segala macam, tapi dunia nyata tidak seperti itu, betul kan? Ada biaya yang harus dikeluarkan.
Dan kadang-kadang ya banyak juga faktor-faktor, misalnya saya serba salah. Saya piara 2 shift, kemahalan. Saya piara 1 shift, nggak kepegang. Saya kalau piara 1 shift, turnover gede sekali karena mereka nggak bisa kerja 12 jam sehari. Banyak yang sakit, akhirnya berhenti semua. Saya kalau 2 shift, 6 jam, akhirnya nggak ketutup. Biayanya makin mahal lagi. Omset saya harus naik, break even point saya makin naik lagi. Dan lagi nanti ada peremajaan, ya kan, ada kerusakan barang, terus ada hal-hal yang tidak terduga. Mungkin ada bulan sepi banget terus besoknya rame banget, kita nggak pernah tahu ya. Nah, tapi kalau Anda mau buka kafe, Anda mau buka toko bakmi, Anda mau buka toko kue, Anda mau buka apa sih, panti pijat pun yang pijat refleksi itu, ya inilah cara hitung BEP itu seperti ini. Ini bukan rahasia umum, ini bukan rahasia ya. Semua pebisnis itu harus tahu cara hitung break even point. Tapi kadang-kadang banyak orang yang salah hitung itu di berbagai macam tahapnya, mereka salah hitung. Nah, hitungan yang paling sering saya temui adalah mereka salah hitung di prediksi berapa omsetnya. Karena omset itu benar-benar sekali lagi itu paling susah ya, omset itu dihitung ya. Kalau misalkan biaya itu gampang sekali. Biaya, pengeluaran, sewa, dekorasi itu gampang. Nenek-nenek gondrong juga bisa hitung. Kamu suruh anak SMA juga mereka bisa hitung. Nah, omset ini yang susah. Jadi kalau misalkan kamu omsetnya ini butuh skill ya. Butuh skill, butuh visi juga, butuh imajinasi juga. Kira-kira orang suka nggak ya produk gua ya? Kira-kira konsep saya, kafe saya ini bisa diterima masyarakat nggak ya? Bisa diterima pasar nggak ya? Nah, itulah kenapa makanya inilah yang mahal gitu loh. Karena ada franchise, biasanya jaringan makanan yang sukses, mereka surveinya udah lebih canggih, mereka itu analisanya sudah lebih tepat, mereka buka itu biasanya jarang miss, tapi nggak jarang juga kok miss. Nah, jadi kalau Anda mau buka satu usaha, Anda harus hitung dulu break even point-nya kapan, baliknya kapan, realistiknya. Nah, terus udah gitu Anda harus buffernya itu jangan terlalu mepet ya. Anda bisa saja bilang, oh saya ini balik modal, tapi harus sehari harus penuh rame banget. Ya itu nenek-nenek gondrong juga tahu gitu, tapi mungkin nggak kita realistik gitu loh, kafe kita bisa rame sampai orang antri-antri, sedangkan yang kita jual cuma kopi pisang goreng biasa gitu, nasi goreng biasa gitu loh. Jadi kita juga harus realistis kalau dalam bisnis ya, apakah produk kita segitunya sampai dikejar-kejar sampai orang rame seperti misalnya abnormal gitu kan. Ya kalau saya seperti abnormal saya untung ya, nggak usah ngomong, saya juga tahu gitu kan, tapi bisa nggak kafe Anda seperti abnormal yang orang sampai antri-antri sampai berjejol-jejol untuk makan ke sana gitu. Nah, jadi kurang lebih begitu ya, break even point itu Anda harus cari fixed cost, Anda harus cari variable cost, Anda harus prediksi omset. Nah, ini yang paling susah, sekali lagi saya tekankan ya, ini yang paling susah, Anda harus prediksi omset, dan nanti Anda bagi-bagi, tambah kurang kali bagi saja, tidak usah pakai persentase, tidak usah pakai turunan, tidak usah pakai deviasi, tidak aneh-aneh. Tambah kurang kali bagi, Anda lihat angkanya, apakah realistik atau enggak. Kalau realistik, Anda jalan. Kalau nggak realistik, Anda ya hitung kembali lah istilahnya. Kalau boleh saya ngomong kasar ya, berarti bisnis plan Anda tidak begitu solid. Oke, nah sekian saja video saya buat kalian yang ingin usaha ya. Ini bukan hanya termasuk bikin kafe juga ya, tapi misalkan Anda mau jualan online, Anda misalnya mau berhenti kerja untuk fokus jualan online di rumah, break even point itu apa? Break even point itu misalkan Anda bandingkan, kalau misalkan saya kerja gaji saya 4 juta per bulan. Kalau saya duduk diam di rumah jualan online saja, berarti satu hari saya harus jual barang senilai omset misalkan 1 juta. Saya baru bisa dapat 10%-nya 100.000. Berarti setiap hari saya harus ada penjualan 1 juta. Nah, 1 juta itu kalau saya jual barang yang 10.000, berarti saya mesti bungkus berapa kali? 100 kali. Nah, bisa nggak saya secara manusia bungkus sampai 100 dalam waktu 8 jam? Oke? Nah, itu kan nggak masuk akal. Nah, jadi kita juga kadang-kadang dari break even point ini ketahuan bisnis kita tuh masuk akal atau enggak. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bilang saya mau ngejar omset saya 4 juta dulu kerja ya, saya sekarang jual barang yang hanya Rp5.000 bisa untung 1.000. Kapan ngejarnya? Kalau misalkan di atas kertas pun laku sampai 1 juta, 1 juta rupiah setiap hari duduk diam di rumah, bisa nggak saya dengan barang 5.000-an, berarti saya harus bungkus 100 kali, sedangkan bungkus 100 kali tulis resi segala macam kan makan biaya juga, betul nggak? Nah, jadi apakah bisnis itu realistis? Ya nggak realistis juga gitu loh. Nah, jadi kita hitung BEP ini, Anda harus hitung-hitung. Termasuk dalam semua macam hal. Misalkan Anda mau jadi Gojek, Anda mau jadi sopir, Anda mau jadi pegawai, segala macam. Apakah sepadan dengan penghasilannya? Nah, itu bisa Anda hitung sendiri. Break even point sebagai karyawan misalnya, saya kasih contoh aja.
Kalau saya gaji 4 juta, tapi kerjanya jauh, misalnya di Ciwidey, setiap hari saya harus naik mobil ke sana, ya buang bensinnya aja 100.000, buang tol 20.000, uang makan 30.000, berarti satu hari saya harus 200.000 ya, 5 kali 25 hari, berarti saya harus berapa? 1 juta habis untuk di jalan saja. Nah, jadi pendapatan real saya berapa? Pendapatan real saya bukan 4 juta, tapi 3 juta dibandingkan. Jadi kalau misalkan saya hitung lebih bening, saya kerja di Bandung, yang dekat gaji 3,5 juta. Nah, jadi ini kita harus jeli ya, kita harus pintar-pintar ngitung break even point juga. Oke, nah sekali lagi yang tadi saya bilang tadi, yang paling susah itu memprediksi omset. Nah, itu nanti saya udah pernah bikin satu videonya ya tentang bagaimana cara survei pasar dan bagaimana cara ngitung omset segala macam. Ya, silahkan Anda lihat sambungannya nanti ya. Nah, tapi kurang lebih itu. Jadi sekian saja kalau Anda mau hitung break even point. Kurang lebih begitu. Setiap bisnis itu unik. Saya juga nggak tahu ya setiap bisnis itu unik. Apa yang harus dihitung kan mungkin beda-beda dan pasti berbeda. Tapi kurang lebih konsepnya sama. Anda totalin, variabel tambah fixed cost. Anda bagi satu harinya Anda harus dapat berapa. Itu kurang lebihnya sama. Of course, ini teori sederhana saja. Kalau Anda sudah namanya mungkin mau invest pabrik mobil atau mungkin Anda mau invest jaringan internet satu Nusantara, itu hitungannya udah beda. Mungkin break even-nya bisa 10 tahun, mungkin 15 tahun, itu sudah nanti dimasukkan dengan biaya bunga, kebutuhan financing, segala macam, resiko, amortisasi, segala macam, itu sudah rumit sekali ya. Tapi saya rasa kalau misalkan kayak Pak Yusuf Hamka gitu, mereka bangun tol itu yang break even point-nya, break even time-nya itu mungkin bisa 10-15 tahun, mereka hitungannya sudah lebih jelimet dari saya. Nah, cuman karena saya biasanya bikin video itu untuk UMKM, untuk kita yang kurang lebih awam lah ya. Nah, saya jelaskan dengan analogi buka kafe saja yang cukup sederhana. Oke, terima kasih ya sudah menonton, dan kalau Anda suka tolong di like dan subscribe, dan masih banyak lagi video-video saya yang seperti ini. Oke, bye-bye.